SIMA UI tahun 2019 tentang kepolaran dari suatu senyawa. Dari 5 buah senyawa berikut yang memiliki kepolaran terbesar adalah, nah kita harus tahu ya, untuk menentukan sifat kepolaran itu ada 3 syarat ya. Yang pertama itu adalah adanya perbedaan koelektronegativitas antar atomnya ya. Contohnya adalah HCl. Nah, HCl itu antara H dengan Cl kan lebih besar Cl ya koelektronegativitasnya. Sehingga muatan Cl itu akan menjadi sigma negatif, kemudian H-nya adalah sigma positif gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah bentuk molekul. Kalau asimetri, senyawa tersebut adalah senyawa polar ya. Kemudian kalau simetri, itu senyawa non polar. Nah, selanjutnya adalah momen dipol ya. Momen dipol itu adalah perkalian antara muatan dikali dengan jarak ikatan ya. Nah, apabila momen dipolnya itu sama dengan 0, maka senyawa tersebut adalah senyawa nonpolar. Nah, kalau yang momen dipolnya tidak sama dengan 0, itu senyawa polar ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Di sini yang pertama itu adanya perbedaan koelektronegativitas antar atomnya. Artinya senyawa tersebut adalah senyawa polar ya kalau ada perbedaan koelektronegativitas antar atomnya. Nah, kalau tidak ada misalkan H2, nah antara H dengan H kan tidak ada perbedaan koelektronegativitas, sehingga senyawa tersebut adalah senyawa nonpolar begitu ya. Untuk syarat pertama ini kita bisa tentukan langsung ya senyawa tersebut itu senyawa polar atau nonpolar jika senyawanya itu terdapat 2 unsur gitu ya. Nah, apabila lebih dari 2 unsur kita harus mengecek bentuk molekulnya, kemudian momen dipolnya ya. Begitu. Kemudian untuk bentuk molekul sendiri ya, karena kita bisa menentukan bentuk molekulnya jika unsurnya itu lebih dari 2. Maka senyawa tersebut asimetri ataupun simetri, kita bisa tentukan senyawa tersebut ada polar atau non polar. Kemudian momen dipolnya ya, dengan menghitung muatan dikali dengan jarak ikatannya begitu ya. Selanjutnya kita masuk ke soal, yaitu di sini yang ditanyakan adalah kepolaran terbesar. Kita gambar ya satu-satu untuk senyawanya di sini. Ada CH3F. Nah, CH3F itu kalau kita gambar, C-nya itu sebagai atom pusatnya ya, karena dia dapat menampung banyak elektron dan memiliki jari-jari yang paling kecil gitu ya. Kemudian akan berikatan dengan 3H dan F. Nah, 3H itu kan ya pasti saling mendonorkan ya antara C dengan H-nya. Di sini. Nah, kalau F kan punya 7 elektron ya di sekitarnya. Karena dia di golongan 7. Nah, karena 7 elektron dia butuh 1 elektron untuk dapat oktet. Sehingga akan saling mendonorkan antara C dengan F-nya, akan membentuk oktet-oktet ya gitu ya. Nah, ini ada 7 gitu. Nah, di sini apabila ada PEI ya, ada PEI-nya itu ada 4 kan di sini kalau kita lihat PEI-nya 4 berarti bentuknya bentuk tetrahedral. Nah, dalam tetrahedral ini kan sebenarnya adalah nonpolar ya. Nah, namun di sini karena ada unsur yang berbeda dari keempat ikatannya, jadi ada 1 di sini unsur yang berbeda, maka senyawa tersebut tidak menjadi nonpolar, melainkan menjadi senyawa polar atau semi polar gitu ya. Nah, kita simpulkan bahwasanya senyawa ini adalah senyawa polar atau semi polar ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke CH3Br. Nah, CH3Br itu hampir sama ya. Kalau kita lihat untuk strukturnya juga akan membentuk tetrahedral juga ya. Nah, ini membentuk
tetrahedral juga gitu ya. Nah, ini tetrahedral. Juga senyawanya adalah senyawa polar atau senyawa semipolar. Kemudian ada CH3I ya. CH3I. CH3I juga sama ya, kita gambar langsung saja di sini biar cepat. Nah, ini I. Berarti ini tetrahedral juga. Ini senyawa polar. Nah, selanjutnya ada CF4. Nah, CF4 itu juga terlihat ada ikatan 4 ya nanti. Nah, di sini F, ini F juga. Nah, karena adanya sama semua yang diikat yaitu FF ya. Senyawa ini adalah senyawa yang berbentuk simetri ya di sini. Bentuknya simetri sehingga senyawanya adalah non polar. Senyawa non polar. Bentuknya adalah tetrahedral ya tadi. Nah, selanjutnya adalah CCl4. CCl4. Nah, CCl4 itu bentuknya sama ya, yaitu tetrahedral. Ini Cl, ini Cl, ini Cl, terus ini Cl. Nah, karena tetrahedral di sini unsur yang diikat juga sama, maka senyawa ini adalah senyawa non polar. Tetrahedral. Nah, kalau kita lihat di sini yang ditanyakan adalah kepolaran terbesar. Yang akan kita bandingkan adalah CH3F, kemudian CH3Br dan CH3I ya. Yang mana senyawa tersebut adalah senyawa polar. Nah, untuk membandingkannya kita harus tahu ya, di sini yang mempengaruhi momen dipol adalah muatan dikali dengan jarak ikatan. Apabila momen dipolnya besar, maka senyawa tersebut paling polar gitu ya. Berkaitan dengan muatan, kita tahu bahasanya dari perbedaan keelektronegativitas antar atomnya ya. Nah, di sini ada F. F sama C itu punya keelektronegativitas yang besar adalah F. Kemudian ini yang ini adalah Br gitu ya. Ini Br di sini. Ini Br ya. Br berarti nah ini. Kemudian yang ini I. Nah, kita bandingkan antara F, Br sama I itu yang paling besar muatannya itu yang mana? Nah, yang paling besar itu adalah F, kemudian Br, kemudian I kan? Nah, kalau kita lihat dalam sifat tabel periodik unsur ya. Nah, karena muatan F itu lebih besar daripada Br daripada I, maka F ini adalah punya momen dipol yang paling besar ya. CH3F ini itu mempunyai momen dipol yang paling besar di antara CH3Br dan CH3I ya. Nah, oleh sebab itu momen dipol yang paling besar karena CH3F, maka kepolaran terbesarnya adalah CH3F gitu ya. Nah, apabila ada yang didiskusikan dan perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.